Cek cok baku tonjok baku pukul. Cek 5 4 3 2 1 tutup pintu jebret krik. Silent scan. Oke, kembali lagi di podcast kita. Gua Brian dan ditemani oleh kawan mesum gua. Anjing, jangan mesum juga, Pak. Perkenalan lu anjir. Yo, gua Bayu. Ya, Ubay lah, panggil aja Ubay. Apa mau apa dah terserah. Atau Ubay. Ubayarin dong. Ubayarin dong, sini dong. Sini Om bayarin. Tema kita hari ini apa nih? Lanjut ini dong part selanjutnya. Masa SMP. Yo man. Yo. Kita lanjutin yang kemarin ya. Yoi. Masa-masa SMP. Seger tuh biasa tuh masuk-masuk tuh. Dari pertama mulai startnya nih. masuk. Iya. Startnya itu apa sih biasanya? Ya standar lah. Pendaftaran. Pendaftaran. Anjir kelamaan kalau pendaftaran dulu kita bahas. Terus habis itu lu ukur baju gitu seragam. Ukur seragam ya kan. Langsung aja lah kita ke MOS. Apa itu MOS? MOS itu apa sih? Gua gak tahu lagi. Anjir goblok. Apa sih? Masa orienti apa sih? Oriental. MOS lu enggak tahu MOS? Masa apa sih? Masa Masa orientasi sekolah. Bukan siswa. Masa orientasi sekolah? Siswa apa sekolah? Enggak tahu dah. Kalau versi gua MOS itu tahu apa? Apaan? Masa olok-olok siswa. Iya anjir. Pengalaman lu apaan nih tentang MOS, Bay? Pengalaman tentang MOS. Isi pengalaman. Pengalaman ya. Yoi. Ini masih masuk di seputaran MOS nih ya. Yo man. Ya gue paling ya biasa lah perkenalan ya kan. Kayak maju ke depan nih. Kamu sini maju ke depan. Sini. Ibaratnya masih culun-culunnya itu. Culun-culun nih, kan? iya. Muka lu masih butek-butek gimana Parah. gitu, ya kan? Biasa kan kalau anak baru kayak gelagap apa? Gelagapan. Ada cabai bego di gigi lu. Makanya nyangkut. Bener lagi sih bego. Iya nyangkut. Gimana? Ya biasa kan kalau anak baru mah gelagapan kan ya. Kalau datang suruh maju ke depan gitu kan. Cupu-cupu gimana? Iya, cupu-cupu gitu, gimana ya kan. Baju masih dimasukin, belum berani dikeluarin ya kan. Kalau dikeluarin lama-lama dikeluarin anjir dari Oh situ. iya. Kagak paling ditatar doang ya. Apa nih pengalaman lu sekitaran tentang MOS? MOS Masa nih ya, olok-olok siswa. Anjir. Masa olok-olok siswa tuh. Ya paling kayak jadi kalau misalnya di gua nih. Gua masuk SMP itu ini pesantren gue cuy. Pondok cuy. Pesantren. Yoi. Pesantren kilat. Iya kilat cepet dong. JNE. JNE si cepat. Cepat anjir. Ninja. Terus, Ninja Express. Ya udah jadi pas gue masuk pesantren, kalau waktu itu gue kayak ada harinya gitu, 7 hari tuh MOS tuh. 7 hari, jadi kayak hari pertama itu ya kayak tadi perkenalan terus ya kan. Nah terus di hari kedua itu kayak ada pembagian kelompok gitu. Oh pembagian kelompok. Jadi Kelompok apa tuh gangster gitu? kayak gangster aja. Kelompok apa? Ya jadi kelompoknya itu kayak apa ya? Misalnya anak baru nih. Biasanya itu dicampur sama yang kelas 1 baru nih ya kan. Kelas 2, kelas 3 tuh biasanya dicampur. Yeah. Jadi yang udah pengalaman juga ikut lah ya kan. Nah jadi di bagian kelompok. Nah tiap kelompoknya itu dikasih nama. Namanya apa tuh? Grupnya Pasti itu. alay nih, pasti alay. Anjir si alay itu. Apa itu? Pertama kayak ada ini nih. Ingat banget gue tuh Bonanza. Anjir. Avanza. Xenia. Xenia kali ya. Apa tuh? Toyota. Bonanza. Bonanza. Bocah nakal anti ganja. Yo man. Aduh. Si Komeng lewat flying. Enggak dong, enggak flying kan anti. Oh. Kan anti. Ada juga kayak koloninya kan. Apa tuh? Koloni itu komplotan calon kiai. Yo man. Itu alim-alim banget itu pasti. Iya. Ya kan? Kadang sesuai sama si ketuanya sih ya. Kalau ketuanya alim, ikutan semuanya ya. Nama kelompoknya alim. Alim tuh. Tertuju ke santri-santri lah ya kan. Terus ada apa lagi tuh? Ada juga yang nankatsu. Apa? Subasa ya? Iya, Nankatsu. Balik lagi Subasa. Baik lagi tuh. Nankatsu gara-gara cuma ada 11 orang doang di kelompoknya. 11 orang. Itu kelompok apa boy band? Ya itu, sepak bola. Sepak bola lagi itu. Kalau gua ada nih. Apa tuh? Tapi kayaknya versi kids zaman now. Wah si keras nih kayaknya nih. Apa tuh? BTS.
Anjir BTS. Apa lu BTS? Tahu kan lu BTS apaan? Behind the scene. Bukan, anjir. Apaan? Belajar teori santuy. Iya. Si asik tuh. Terus ada lagi. Apa tuh? Bucin. Budak cinta apa sih? Lu anjir percintaan lu. Cinta mulu ah. Biologi umum cenderung intelektual. Yo, agak berat sih. Iya, kan agak berat ya. Kids zaman now. Oh iya. Ada lagi nih. Apa tuh? Kasih TikTok. tahu. Anjing jadi TikTok. Tekuni ilmu kesenian, tuangkan otak kreativitas. Yo. Karena kan pada masa zaman lu ini kan kayak singkatan-singkatannya kan kayak gimana sih ala ya bocah nakal Iya. anti ganza. Apa sih Bocah nakal anti ganza. agak maksain sih. Iya. Za pakai Z gitu kan. Kayak maksa-maksa gimana gitu ya kan. Iya. Tapi gue mau nanya nih, kan gue salah satu orang yang nggak merasakan mos total. Karena kenapa iya. pada saat gue waktu itu mau masuk SMP, Iya. Gimana tuh? posisi gue lagi di kampung. Oh, jadi skip tuh. Skip. Ah. Nah, kayak balik-balik gue kayak udah mau closingan mos gitu. Oh, jadi gue kayak- kayak petantang-petenteng lah kayak bodo amat gitu. Orang-orang kan udah Ya, mau Akamsi tuh bisa tuh. Akamsi bisa begitu tuh. kayak bodo amat. Jadi di cerita mos ini nih gue pengen tahu nih ya kan. Iya. Aktivitas apa sih yang lu lakuin di mos? Karena gue emang bener-bener skip banget pada saat itu gitu loh. Jadi lu pas masuk sekolah itu langsung masuk pelajaran gitu ya? Enggak, Apa gue tuh? waktu kayak udah mau ending gitu loh, kayak ibarat champion itu kayak udah finalnya gitu. Iya, sedangkan lu nggak tahu juara siapa ya? Ibaratnya kalau itu kayak udah we are the the champion. We are the champion. Anjing muka lu. Anjing. Gimana tuh? Apa sih pengalaman lu? Pengalaman itu kan jadi kayak ada gua waktu itu 7 Aktivitas sih, lebih aktivitas Iya, mos itu lebih- seperti karena gue cuman waktu itu cuman sekedar diceritain doang. Diceritain dong ya. Iya, jadi gue Ini nggak gua tahu ceritain lagi nih. Iya, jadi gue nggak tahu realitanya pada saat itu. Iya, gue ceritain lagi nih. Jadi tuh kayak ada kegiatan gitu kan. Kayak hari kedua gitu kayak main basket. Yoma. Terus besokannya main bola Terus ya apa kan. lagi tuh? Nah, terus ada lagi. Jadi intinya itu di situ kayak lomba lah di antara kelompok itu yang tadi gue jelasin tuh ya kan nama-nama kelompoknya. Nah, terus ada juga nih yang agak-agak kocak nih. Apa tuh? Ngeband cuman pakai alat seadanya itu. Lu maksudnya ngeband pakai alat seadanya maksudnya apa tuh? Kayak bawa ampli sendiri, bawa drum sendiri, bawa bass sendiri atau gimana tuh? Seadanya namanya juga seadanya kan pakai ya aqua galon ya kan. Tradisional. Parah cuy. Ya kan? Marjan gitu kan, botol-botol marjan. Heeh. Terus ada lagi mangkok plastik kan. Kecerkan tuh botol sotor tau gak lu? Tahu. Iya, yang biasanya tuh kalau mau dibikin itu Dipakuin. Iya, Dibejek dulu, biar dibejek gepeng dulu. ya kan? Terus dia ditaruh di kayu ya? Tengahnya dibolongin kan tuh, tengah dibolongin taruh di kayu tuh, jadi kecerekan kan tuh kan. Terus ada lagi bokol Yakul. Bokol. Botol Yakult taruh beras. Itu udah andalan sih tuh. Terus Kayak- jadi nasi nggak? Wah, enggak Waktu lu lah. kocok-kocok. Bubur. Tapi nggak sekalian aja gitu lu tenteng-tenteng alat-alat dari rumah gitu ya kan. Gue denger kayak aqua galon, botol marjan. Nggak sekalian lu kayak bawa penggorengan, centong nasi sama rantang gitu. Biar malu datang ke sekolah nyariin lu ya kan. Ini barang dapur gue pada kemana ini? Kok enggak ada? Kok nggak ada? Kagak, Tupperware aja satu diomelin apalagi ini. Sendok aja lu bawa aja dicariin. Iya. Sendok kemarin manain? Hilang. Iya. Selain itu ada nggak lagi nggak kayak aktivitas lu kayak itu kan tadi itu olahraga ya, iya, pekan olahraga. olahraga sekitaran olahraga kayak Iya. ngeband musik gitu. Terus ada lagi nggak? Ada lagi kayak kegiatan itu kayak ngegambar atau kaligrafi gitu tuh. Wis, Iya. lu berarti jago buat gambar ini. Ya coba cek lagi gue tuh. Melipir dah. Gue takutnya ini masa-masa SMP gambar lu yang paling jago apa tuh? Gue waktu itu pas di MOS itu jadi kan disuruh bikin tema 17-an gitu ya kan. 17-an, nah di situ gue bikin tuh. Gue bikin inget banget orang lagi manjat pinang tuh. Oh, panjat Iya. pinang, manjat pinang. Manjat pinang tuh. Jadi dibikin kayak semi karikatur gitu. Lu tahu karikatur gak sih? Tahu. Iya, yang palanya gede, badannya Yang paling kecil. iya. Gitu dah tuh. Badannya gede, kakinya kecil. Iya, anjir. Tangannya gede, jarinya kecil. Gimana itu? Ya udah, nah gue bikin si karikatur itu, tema tentang itu. Cuman ya lumayan lah juara 3 nya. Juara 3 lu? Kayak gitu doang? Yang juara 1 ya soalnya lebih apa ya? Yang gambar cewek nih, ya kan? Yang juara 1. Dia itu ngegambar
sama karikatur. Cuman bedanya aja gambar kayak Soekarno lagi bacain proklamasi. Itu pasti mukanya mirip banget ya, makanya di juara 1. Wah iya cuy, parah. Dia tuh plusnya diwarnain sedangkan gua kagak. Lu enggak mampu kali lu beli pensil warna anjir. Kagak, mageran gua orangnya. Kalau udah kelar ya kasih dah. Nah, kalau di zaman lu itu gambar apa tadi? Kayak karikatur gitu. Ya. Nah iya kan orang lagi manjat pinang. Kalau mungkin di zaman sekarang bukan manjat pinang lagi. Apa tuh? Manjat sosial. Wow, panjat terus. Social climber, ya kan. Manjat terus biar endorse datang. Kalau panjat pinang kan berusaha nih buat dapetin hadiah tuh di atas. Iya tuh, benar tuh. Kalau manjat sosial itu buat dapetin status sosial. Tahu nggak lu di atasnya itu hadiahnya ada apa aja tuh? Di pucuk panjatannya itu ada hadiah apa aja? Endorsan. Lu tahu apa? Nike Jordan, Balenciaga, iya sih. Babe, Superme, Superme, Supreme. Oh iya. Gua gak masuk lagi tuh. Karena nyampe gua. Gak nyampe otak lu ya. Iya. Terus udah dapat hadiahnya langsung kayak main sama anak selebgram. Asik. Walaupun lu hitam buluk ya kan. Intinya dia mau temenan sama yang centang biru. Nah. Ya. yang belum centang biru nggak mau ada tuh. Nggak mau dia. Nggak mau ada tuh. Berarti belum dirit anjir. Iya. Terus apa lagi nih, Bay? Nah selain ini masih termasuknya kayak apa ya, kayak gambar juga kali ya? Masih di seputaran kreativitas ya. Kreativitas. Soalnya kan di situ kayak apa? Diuji lu ya. Tingkat kayak skill lu ini arahnya apa proses lu sih? dari SD ya kan akhirnya lu berkembang biak. Anjing berkembang biak cicak. Berkembang biak menjadi anak SMP ya. Iya. Kan? Apa tuh? Nah jadi ada kayak kaligrafi gitu. Tahu nggak lo kaligrafi cuy? Kayak tulisan Arab yang gitu. Ribet. Ya kalau misalnya kalau kita graffiti lah ya. Sebutnya graffiti. Nah jadi tuh di kaligrafi macam-macam cuy. Ada yang pakai bikin batok kelapa. Jadi si batok kelapa ini kayak dipecah-pecahin nih. Dipecah-pecahin. Nah jadi modelnya tuh kaligrafi udah diukir ya kan. Batok kelapa dipecah-pecahin itu ditempel-tempelin. Model kayak lu pas TK. Kayak puzzle gitu maksudnya bikinnya kayak gitu. Kayak puzzle gitu. Terus? Nah jadi ya gitu, terus ada lagi yang pakai apa kayak daun kering, entah itu daun kelapa ya, sama modelnya begitu kayak disusun gitu dijadiin kaligrafi. Berarti ngajarin seni banget ya? Iya. Tapi lu diajarin nggak bikin balai? Anjing balai enggak lah anjir. biar ada base camp buat bocah-bocah lu ngumpul anjir. Oh iya. Apa kan siapa tahu jadi tukang balai gue. Nah selain itu lu kan di pesantren nih pasti kayak banyak banget kegiatan-kegiatan mos yang ya kalau gue yakin sih kalau di pesantren pasti mengandung mosnya ini mengandung positif lah, berbau ya agama kan, ya pasti lah. Ya kayak model azan-azan itu ada, kayak azan atau qorgi itu ada deh. Bisa gue sih, buset. Coba mau lu tes nggak? Aduh, tapi ntar gue tobat setan-setan dalam tubuh gue keluar langsung. Cuman itu ini cuy yang paling seru nih ya, pas hiking, buset. Hiking itu mulai jatuhnya kayak apa ya? Kayak apa? Persami apa sih? Persami. Kalau persami kan di satu tempat ya. Hiking yang kayak manjat-manjat gitu kan? Kalau ini gue kayak jalan itu sih, jalan jauh gitu. Oh, kayak napak tilas gitulah. Ya, mulai gitu lah. Kayak anak-anak pramuka lah ya. Iya. Begitu mulai tuh hiking itu. Jadi serunya di hiking ini kayak pertama tuh H-1 apa enggak H-2 itu lu suruh bikin konsep style lu, penampilan lu. Iya. Jadi yang pertama itu kayak bikin baju pakai kardus. Wah itu gue ingat banget. Baju pakai kardus. Iya. Tapi lu di situ pakai kaos kutang enggak? Maksudnya pakai pakaian dalam enggak apa langsung polosan gitu? Basicnya inian kayak lu pakai seragam pramuka cuman kayak timpalannya lah, tamengnya. Oh, tamengnya ya. Armor ya kan. Terus itu gue set jago banget gue cuy. Bikinnya versi inian kayak Gatot Kaca tau gak lo? Iya tahu. Iya Gatot Kaca. Jadi yang ada otot-ototnya gitu. Iya, jadi tuh si kardus kayak gue bikin lipat. Lu jadiin transformer. Anjir transformer anjir. Jadi kardus itu gue bikin lipat terus gue gunting ya kan. Nah modelannya itu kayak lu pakai baju biasa cuy. Iya. Dimasukin kiri kanan. Jadi belakang kayak apa lancip gitu. Yang bikin kalian itu? Iya. Diajarin gak sih cara bikinnya? Enggak. Jadi sesuai kreativitas masing-masing.
Ada yang kayak flat biasa aja, kayak pakai baju biasa gitu. Ada nggak yang kayak tukang pangkas rambut, tau nggak lu? Yang Iya ada. yang tangannya dibolongin, terus kepala lu masukin gitu. Ada begitu ada. Itu saking buntunya kali mau bikin apaan ya kan? Saking kurang kreativitas ya kan. Terus selain kardus apa lagi tuh? Nah terus kayak disuruh bikin ini juga, topi kan biasanya ada yang pakai bola tau kan? Bola-bola ya, bola plastik. Bola Ya. plastik gitu kan. Cuman kalau bola nih, futsal mahal anjir. oh iya lagi. Sayang juga cuy. Bola futsal dirobekin. Udah itu keras banget lagi. Iya. Lu pakai apaan? Pakai golok. Kalau gue makin nian pakai daun. Apa tuh? Biar apa tuh? Kayak ini, kayak orang suku-suku mana gitu ya, pakai daun. Suku pedalaman. Pedalaman gitu ya kan, pakai Terus daun. Daunnya diapain tuh? Kalau gue biasanya pakai kardus lagi tuh, kardus ya kan. Nah terus jadi si daunnya itu gue strapless. Oh lu gabungin. Gue gabungin, jadi biar nggak meletot. Bagaimana sih gitu? Itu ditaruh di kepala ya? Taruh kepala dong. Kayak biar kayak kerajaan kerajaan. Ya padahal mah kalau lihat kayak budak. Tapi ada lagi nggak selain itu? Ada lagi, ada juga kayak persyaratan yang kayak aneh-aneh, kayak lu tuh disuruh mikir. Contoh kayak ini, kayak air mineral cap kaki kuda. Itu maksudnya apa tuh? Bingung kan lu? Le mineral? Air mineral. Air mineral. Kalau le mineral mah ya merek gitu. Terus? Le mineral kali mau endorse. Boleh nih. Jangan kan le mineral anjir, ikan teri kacangnya gue udah seneng banget. Ini ikan teri kacang. Ya. Ini laukku. Mana laukmu? Ya jadi kayak disuruh cari air mineral cap kaki kuda. Pertama gue sempat bingung tuh, anjing ini apaan nih? Yang lu tahu tuh cap kaki 3 ya kan? Yang gue tahu ya larutan. Iya larutan. Iya, larutan kalian mau endorse lagi. Bye, Tet Awaranget aja udah bersyukur anjir dari warkop sebelah ya kan. Iya. Mana tahu mau endorse. Lumayan ya kan? anjing ini seret Lu nih. ngomong mulu enggak seret apa enggak kering apa tenggorokannya. Nah iya, jadi gue mikir kan cap kaki 3 kan. Terus gue tanya kan ke si OSISnya, katanya bukan. Nah bocah ada yang nemuin nih, jadi ternyata itu cuman kayak aku botol biasa, si labelnya dicabut, nah itu diganti kertas. Apanya yang dicabut? Label bacaan akuannya dicabut, diganti kertas. Nah di kertas itu tulis air mineral cap kaki kuda. Anjir. Kayak tapi itu bocah itu ya kepikiran ya. Waktu itu udah ada Google belum sih? Belum cuy, pesantren. Takutnya dia searching anjir. Enggak, pondokan mana boleh searching sih. Bolehnya ngalir ya. Iya, ngalirnya udah sebisa lo udah tuh. Habis itu ada lagi nih kayak sepatu ya kan, sepatu model talinya itu warna-warni. Ya itu udah mainstream lah ya. Terus iya udah biasa. Itu di mana aja udah pasti. Iya kaos sih, kaki, pendek panjang, warna-warni belang-belang itu udah kalangan mos itu udah pasti. Kayaknya enggak cuma mos, kayak anak style sekarang juga begitu enggak sih? Ilo kali. Ilo kali, ya makasih banget ya lu. Dalam bujuk. Serius lu anak zaman sekarang kayak gitu? Iya ada kan kayak dibikin kayak apa catur gitu, tau gak sih lu? Oh iya, hitam ya kan? putih. Hitam putih yang berwarna-warna juga ada kan? Iya, kayak fans gitu, mana tahu mau endorse lagi. Iya. Endorse mulu anjir. Sendal swallow aja udah bersyukur anjir. Lumayan buat ke masjid gue. Nah ada juga terus dibikin apa? Disuruh bikin kantong plastik, terus dijadiin tali. Nah itu pengganti tas lah itu. Berarti nggak go green pada saat itu anjir. Oh nggak go green. Sekarang aja mau ke Indomaret udah nggak bisa pakai plastik anjir. Nggak bisa. Harus bawa kardus dari rumah. Kemarin gue liat orang belanja banyak kayak bawa karung. Bawa karung. Kagak, dia kagak bawa apaan. Plastiknya mana mas? Maaf kak, udah nggak boleh bawa plastik. Lah terus saya gimana bawanya ini? Ya nggak tahu, terserah mas. Ya dari talu itu. Lu siapa suruh nggak update? Makanya lu cek snapgram kita. Ya. Anjir. Ada nggak sih yang bikin kayak hal-hal yang kayak mosnya ini kayak ospeknya ini kayak semi gimana ya, kayak supaya kayak kalian tuh tahu nih Korsa itu seperti apa, kayak kebersamaan itu seperti apa, ada nggak kayak momen-momen seperti itu, ada nggak sih? Ada. Nah itu pas banget di hari terakhir itu yang hiking itu tuh. Jadi itu kayak hiking tuh jalan berkilo-kilo nih.
nggak tahu kayak muterin Jakarta kali ya. Dihitung enggak lah, kejauhan. Jadi kayak jalan berkilo-kilo gitu. Nah terus di depan itu biasanya ada kayak posnya gitu. Nah di setiap pos itu jadi kayak anak ada yang ada asisnya itu. Di situ. Jadi kayak lu dikasih pengetahuan gitu. Misalkan kadang sengaja ada yang nyari pos itu dekat yang dedaunan kayak daun jambu atau segala macam. Jadi itu jadi pengetahuan di situ dikasih tahu. Bukan disuruh lu pada disuruh metik gitu ya kan. Aji nyolong dong. Aji ngumpung ini lah ada bocah-bocah ya kan. Bisa bikin rujak gua. Tapi pasti di situ kayak kakak kelas lu ada yang kayak stay cool, ada yang sosok caper-caper gitu caper, sama ya kan? adik kelasnya. Pasti ya kan? adalah cuy. Terus, nah ya udah di situ jadi kayak ada buat pengetahuan juga, ada yang kayak mungkin kalau sekarang apa ya, disiksa kali apa sih, bullying termasuk gak sih kalau bukan bully, kalau gue sih poin positifnya kayak pelatihan mental. Nah iya sih kalau gue mikirnya lebih kayak gitu ya. Cuman kalau anak sekarang yang metalnya yang disentil dikit sama gurunya langsung ngadu sama orang bapaknya tua ya kan. Atau enggak tapi orang tua di peduli dikit ya kan, muridnya langsung nampol anjir, nampol gurunya. Ada ya? Iya ada. Wah itu ada, itu kayak nggak ada. Itu sosok Pak Boy bagaimana sih? Herman gue kayak udah di luar jangkauan anjir. Iya. Nah terus kayak yang mendidik sifat dan karakter yang tadi lu bilang itu kayak supaya melatih mental itu apa tuh? Nah jadi kadang tuh kalau misalnya kayak lu kan udah dikasih pengetahuan nih. Nah terus abis dikasih pengetahuan itu diuji lagi. Lu ditanya tadi apaan aja yang gue jelasin gitu kata si asis ya. Contohnya gitu ya kan. Kalau misalkan ada satu orang yang salah, itu satu kelompok kena hukuman semua. Kena hukuman ya. Iya. Hukumannya juga tiap pos kadang macam-macam cuy. Apa tuh? Ada yang kayak apa namanya? Lu makan permen satu nih. Nah terus itu dibagiin ke teman lu, tapi dibagiinnya pakai mulut. Langsung dari mulut. Kalau jatuh si yang ambil orang ngejatuhin ambil dari mulut. Kebayang gak sih lu di gigi lu ada belatung? Anjing belatung. Terus makan apaan gue nih? Terus lu oper ke teman. Apa enggak lu kayak pernah ngerasain gak sih kayak di dalam tenggorokan itu kayak masih ada reak-reak gitu. Anjir kayak gitu. Ya. Jadi pas lu makan permen kayak iya kan? Anjir. Terus lu oper ke sebelah. Kacau. Anjing, dibayangin gak lo? Anjir. Udah let's go. Terus abis itu ada lagi gak? Masih ada. Selain tapi itu yang si permen itu ada triknya cuy, yang permen itu. Jadi misalkan dari gue nih, terus ke lo ya kan. Nah lo ini menganggap, nah caranya gue biar gak ternempel itu kayak gue tiup. Gimana sih? Kayak, dorong. Gitu. Iya gitu. Dorong, iya. Ada tekniknya ya kan biar supaya gak jatuh. Tapi lu kagak keluar itu di situ. Dikit ya, selipin. Nah, baru abis itu temen lu kayak nyap. Kayak makan gitu anjir. Makan ludah lu ya kan. Nah terus ada lagi nih kayak di pos selanjutnya gitu ya. Itu kayak misalkan lu beli roti nih, rasanya strawberry ya kan. Kacang hijau, coklat. Itu diaduk-aduk cuy. Diaduk-aduk, dibenyak-benyak. Terus lu makan tuh. Kayak berasa ngeliat ini ya, makanan binatang gitu gak sih? Iya kan? Ya cuman ya balik lagi itu kan diuji mental ya kan. Tapi tetap aja lahap karena lu posisi di situ lagi lapar ya. Tapi gua ngelihat ini ya, kayak tadi pembahasannya dulu ini nih ya, topi. Iya. Dari daun, terus apa sih, baju pakai kardus, ya kan, sepatu tali warna-warni gitu ya kan, dijadiin tas ya kan, buat perbekalan. Iya. Lu cocok kayaknya nih kayak masuk ini nih. Buat ini apa? Kisah para cerdikiawan. Iya, anjir cerdikiawan. Anak bangsa yang berkarya dengan kecerdikan. Gojek tolong endorse lagi nih. Endorse mulu. Segala orang dapat diiritkan, kardus pun jadi alat tambahan berbagi kehangatan. Asik. Anjir. Kayak lu baru aja lu sudah minta banyak banget ini yang endorse anjir. Tapi seru. Iya. Kayak gue mau cerita apa anjir? Orang gue nggak ikut mos ya kan? Gak apa-apa lah. Tapi kita mau manjat sama siapa ya? Apa? Ngomong kalau mau manjat sama siapa ya? Mau manjat? Manjat sosial. Sama siapa tuh? Sama siapa ya?
Gue sih mau dari Zarab sih. Anjir Collab gitu sama gue ngomongin tentang masa-masa SMP-nya dia gimana. Iya. Sebelum dia jaga warnet apa sih yang dia lakuin kan? Mana tahu jaga PS. PS dulu sebelum warnet nih. PS1 dulu lagi. Iya, anjir. Bukan PS2. Tanyain kan itu jadi OP di berapa ya kan? Iya. Dulu 1 jamnya berapa ya kan? Iya. Nah tapi itu dibalik kayak mos-mos gitu, lumayan jadi ini sih, jadi kayak pengenalan karakter lo gitu loh. Iya. Kayak, jadi ini ternyata gini ya. lo itu nih jagonya kemana gitu kan, bakatnya apa gitu kan. Iya. Jadi bisa nyesuaiin pas ketika di sekolah itu ada eskul. Ekstrakurikuler. Ekstra kuliner. Anjir, tata boga dong. Tata boga. Kayak ibaratnya lu masuknya di mana nih? Ya kan? Karakter anak ini nih kayak bakatnya di mana? Ya kan. Dan tapi dari lomba-lomba itu kayak yang tadi main bola gitu kan. Terus udah kelihatan pasti di situ ya kan siapa yang kakinya jago gocek, siapa yang paru-parunya lemah, jebol. Jelek banget. Tapi dari yang lomba-lomba itu kayak emang kayak 17-an. Jadi kan ditentuin juaranya, terus yang juara 1 siapa gitu. Kalau lu waktu itu apa nih, gambar ya berarti ya? Gambar ya. Berarti gua kalau ikut MOS gitu, gua kelebihannya di apa anjir? Apa itu? Olahraga gua bengek. Ya kan? Jelek banget lo. Gambar gua cuma bisa apa ini doang. Itu tuh yang W, kuncup air mancur itu. Yang pertama biasa W gitu kan. Iya awalnya. Terus huruf 6 gitu, angka 6. Baru ada belalainya. Iya. Paling cuma itu doang. Tapi kalau gue ikut MOS nih ya, gue nggak punya bakat. Gimana ya? Tapi kalau gue dipikir-pikir sih ada sih bakat gue. Apa tuh? Jadi netizen. Iya, tinggal komen doang bisa. Jadi gue komentarin doang udah. Ya kan. Kadang kan kalau masa-masa SMP nih misalnya lagi main bola ya kan kadang kita walaupun nggak bisa main bola tapi kita bisa berkomentar nih. Lu kenapa sih nggak oper kesini anjir? Nah lu jadi komentator aja. Cocok. Biar ngomong langsung. Iya kan. Kadang ngerasa nggak sih bahkan kayak dunia sepak bola yang udah internasional lagi datang kita yang ecek-ecek lah ibaratnya tuh tendangan penalti kagak ada kipernya belum tentu gol ya. Itu Ronaldo ngapa nggak diumpan sih ya kan? Ke siapa lah misalnya gitu. Padahal kan yang jago bukan cuma Ronaldo ya. Ya banyak kan? Gitu. Banyak. Itu aduh pasti orang kadang suka komen lagi mandul kali ini. Lagi mandul. Enggak tapi kadang kalau dipikir asal-usulnya dari mana ya? Apa? Asal-usulnya. Asal-usul apa tuh? Iya kalau kayak nendang nggak gol terus dibilang mandul. Tahu sih gue masih bingung gitu. Kayak ibaratnya lu nyetak nih, ya kan? Tapi nggak ceter gitu loh. Kalau otak lu langsung kayak cerdikiawan nih yang tadi gue baca tuh kayak. Oh iya. Bermasuk gue. Anjir selama ini baru ngeh gue. Kemana aja lu? Lalu kemana aja? Ya malam kan beda masa pak. Oh iya benar. Beda masa kita. Gue lebih cepat kayaknya daripada lu ya kan. Iya. Terus ini kan udah selesai nih MOS nih pasti nih ya kan. Langsung lah ya beranjak lu kayak sekolah. Iya masuk sekolah kan seperti biasa ya kan. Iya, perlu gak sih kayak kita ceritain lu kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tiap kelas ngapain aja. Duduk bangku sebelah mana? Duduk bangku sebelah mana. Terus nilai rapot lu berapa aja. Perlu gak sih? Iya. Anjir kepanjangan gak sih? Besok baru kelar kali ya kan. Terus lu remedial apa aja nih ya kan. Aduh. MTK pasti merah. Udah pasti. Pasti ya. itu. Tapi yang paling bodoh nilai merah itu kalau sampai bahasa Indonesia anjir. Iya sih. Lu orang Indonesia tapi nilai bahasa Indonesia lu jelek. Tapi iya loh. Pas gue ujian kemarin pas SMP itu malah Indonesia yang jelek. Nilai Indonesia lu yang jelek. Ngapa ya? Berarti lu cocoknya apa ya? Orang Arab. Anjir. Bisa gua Arab? Kan di pesantren sih diajarin juga di sana. Lu hal konyol apa tuh? Karena kan kita udah ngebahas tentang pasti lu pernah nggak sih? Lu pasti pernah nih ngerasain hal konyol saat pelajaran sekolah. Iya kayak ya gua waktu itu mikirnya nggak wajar kayak tidur di kelas gitu. Tidur di kelas? Iya. Pakai bantal nggak lu? Bawa gua. Taruh tas bantalnya. Pernah nggak begitu lu di sekolah? Terus lu bawa spray gitu? Anjir spray juga. Cover bed. Kalau nggak dibuang tuh kasur mau guru. Lu tidur di jam kelas nih? Jam pelajaran jam gitu pelajaran, tidur ya. Terus kalau misalnya ketahuan nggak? Ketahuan nggak? Ya kadang ketahuan. Kalau ketahuan tuh kadang sama gurunya kadang juga diisengin cuy.
Oh, kayak misalnya lagi tidur gurunya kan, suka iseng juga ya. Kayak lo tidur kan tangan di meja netek gitu kan. Terus muka juga nempel kan di tangan. Nah, itu iler pasti. Iya. Bangun-bangun ya. Si iya ada tuh. Aduh. Ya kan. Enggak bangun. Kayak pakai Indomie. Iya, pakai Indomie. Nah, kadang ada guru yang isengin pakai spidol kayak mukanya dicoret gitu kan. Jadi terus dibangunin kadang pakai cara kayak tepuk tangan, terus dibangun tiba-tiba ikut tepuk tangan juga. Oh, jadi kayak rame gitu tiba-tiba. Iya, kayak rame tiba-tiba gitu, kayak di prank aja. Atau enggak kayak lu dinyanyiin selamat ulang tahun. Iya, selamat ulang tahun. Lagi tidur padahal. Itu berarti pernah lu kalau pada saat tidur gitu muka lu dicoret-coret ya pakai spidol ya? Wah, sih pernah gue tuh. Pernah sih. Itu yang pengen gue tahu. Itu dicoret-coret gambarnya apa anjir? Ya kalau X, pasti X. X sih biasa tuh, X Samurai X. Bulat gitu, kotak segitiga ya, PS lah gitu. R1 R2, R1 R2. PS lah gitu. Selain dicoret-coret apa lagi tuh ya? Kadang iya, kadang gue juga sama teman gue nih kan. Jadi gue kan iseng ya kayak demen gambar ya. Udah bosan gambar di buku nih. Gue tawarin temen gue. Gue tawarin temen gue. Joki-jokin. Iya, gue jokin. Boy sini boy. Ngapain lo? Sini muka lo gue gambarin. Itu bocah pasrah aja tuh. Muka kayak apa? Lu mau bikin joker jangan-jangan. Romedal atau enggak lu? Oh, Romedal ya. Romedal tuh. Romedal anjir. Terus Deddy Kobuser juga pernah kan kayak gitu, yang alisnya ditebel-tebelin gitu. Kalau Romedal kan kayak tribal gitu kan dia di sini samping mata gitu kan. Oh, Romedal yang kartu sulap. Oh iya. Nah, gue bikin kayak Romedal gitu kan. Gue bikin tribal kan. Udah jadi, itu posisi lagi gak ada guru kan. Nah, pas guru datang nanyain kan, itu kamu kenapa coret gitu? Ini Pak, saya lagi tidur di sini sama dia. Lah anjing. Iya. Padahal tadi gue suruh coret dia mau sendiri ya. Malih juga temen lu itu. Makanya sih anjir. Gue jadi senjata bantuan tuh. Kalau gue dulu SMP itu kayak pernah sih ngerasain kayak bikin tato-tato kecil-kecilan gitu ya. Pakai pulpen pasti ya. Pakai pulpen ya kan. Gue sih biasanya gambar tato ini nih, gambar yang paling gampang banget sih dulu pada zamannya ya kan. Iya. Tahu tato apa? Apa tuh? Gambar naga anjir. Hah? Gambar naga. Naga. Iya, tapi bukan naga dangga yang di Indosiar ya. Iya, kan sih sulit naga tuh. Naga itu kayak cuman bikin S doang anjir. S ya kan. Terus kepalanya sama muncungnya udah mekor. Oh iya dulu sih gitu. Gampang banget itu. Apa enggak ini nih apa? Kalajengking Scorpion ya. Itu kan kayak zaman-zamannya tribal gitu, lu ngerasain gak sih? Yang kayak disiram pakai air terus digosok-gosok. Iya. Justru itu kan karena kenapa gue bikin tribal itu kalau lagi zaman-zamannya. Lu terinspirasi dari situ, tapi lu versi yang karya lu sendiri ya kan? Iya, lagi zaman-zamannya tuh kan. Gue terakhir paling bagus gue bikin tribal itu Phoenix cuy. Anjir. Nggak tahu gue kasih teman gue masih ada apa enggak tuh? Apa tuh? Gambarnya Phoenix, burung Phoenix. Phoenix apa? Burung Phoenix tangan lah. Tulisannya PHOENIX. Burung apa itu? Phoenix. Apa sih kayak? Gue taunya Bung Puyuh. Anjing. Bung Puyuh. Gue bingung anjing kayak gitu dong bisa terkenal. Bung Puyuh anjing. Lu tau gak sih Bung Puyuh itu? Yang orang ini kan orang tetangga sebelah kan, negara sebelah. Yang kayak tablo. Bung Puyuh anjing. Rambutnya tapi kayak ini kayak John Cena anjir. Kayak John Cena rambutnya. Iya. Kayak cepak-cepak ngehe gitu. Iya. Ya semi-semi ya gitulah pokoknya. Nah, lu pernah gak sih kayak ngisengin temen lu gitu ya kan? Pada saat masa-masa SMP gitu, lu pernah ngejailin gak temen-temen lu gitu? Wah, saya pernah tuh. Kalau misalnya cewek sih biasanya kadang gue tarik tuh kerudungan lu tuh. Iya, dari depan ke belakang. Akhlak lu emang dari kecil akhlak lu udah gak bener anjir. Kayak udah minus gue ya. Parah ya. Enggak, soalnya kadang gede-gede. Lu pernah gak sih ngeliat kayak cewek pakai kerudung terus kayak ditiup gitu ke atas itu? Oh iya. Betul, atau enggak yang pakai kerudungnya dikentang-kentangin gitu tau? Iya, yang dikuncupin gitu. Kan yang jidatnya kelihatan agak rambut-rambut dikitnya kelihatan tuh. Wah, itu si Alik gitu. Si Alik gitu. Terus? Nah, kadang kan temen gue ada yang begitu tuh. Gue ngeliatnya kayak gergetan, gue tarik akhirnya tuh kan. Iya. Gue tarik, ya udah bocahnya ngoceh. Gitu. Iya, aduh. Hanya enggak gitu sih. Kalau gitu Oh my god. Kayaknya di pondok gak ada Om Hajat. No bay anjir. Kalau gue nih pernah nih isengin kayak lu tau kan kayak celana-celana olahraga nih ya. Berarti kayak karet-karet gampang gimana gitu. Lu tau biasanya gue ngapain?
ditarik tuh bisa. Gue pelorotin ya kan. Pelorotin. Sampai kelihatan anjir roti buluknya. Anjir roti buluk. Anjir. Kalau kelihatan celengannya tuh kayak matahari baru terbit. Anjir. Itu kadang cuy. Kalau misalnya ada kayak orang bengkel yang begitu tuh. Kayak pengen buat gue kasih pasir. Iya bener. Biasanya kayak gitu ya kan. Lagi ganti oli ya kan. Pengen buat gue kasih pasir aja. Ciri khasnya kayak gitu ya kan. Apa ya? Enggak. Apalagi lu pagi-pagi misalnya mau gawe lu pas pemandangan lu tuh langsung ke situ gitu. Iya. Mood lu langsung hilang. Parah. Apalagi posisi kayak lagi macet tuh. Di stuck itu. Kayak aduh anjir kayak gue mending buang muka aja lah ya kan kayak. Untung belum sarapan itu, kalau sarapan muntah lah gitu. Iya, soalnya roti buluk ya. Pernah ngerasain gak sih perang dasi? Wah sih pernah dong sih perang dasi itu. Kayak ya main selpet-selpetan gitu ya kan. Kayak stuck gitu kan. Kayak sarung, pengganti sarung kan. Tapi biasanya tuh kayak di ujungnya itu kayak dibikin keras, ingat gak sih lu dulu? Buletan gitu kayak diikat gitu ya? Dilipat gitu kayak pokoknya bawahnya tuh jadi kayak keras gitu loh. Iya, biasa sih gitu. Nah kadang kalau gue lihat nggak cuma pakai dasi, baik kayak namanya kayak perang-perang antar kelas gitu kan kayak apa yang ada nih di kita nih. Kadang pakai slayer ya kan. Slayer iya tau sih. kan kayak Ya bukan kan? buff sih. Bukan Beda, kayak ya kan, slayer yang cuma kotak gitu doang. Yang diikat. Slayer terus kayak kadang kalau kayak emang udah kepalang kayak mau rusuh pakai topi ya kan. Anjir si perang topi itu. Ya kan kadang pakai anduk ya kan. Anjir anduk. Lama-lama kagak itu sekolah apa kosan anjing. Lama-lama ributnya tahu lu pakai apaan? Pakai pakaian kotor aja. Ya anjir. Dikata mau ngelondri kali ya. Kagak takutnya itu ada yang nyelip abis cepirit itu. Ya kan dilempar-lemparin sempaknya. Ini sempak mau gua nih lu rasain lu sono lu cabut lu ya kan. Ini sempak teman gue yang kemarin balik celana nih. Kalau masa-masa itu tuh stylish lu kayak gimana, Bay? Stylish gua. Itu kalau misalnya ngomongin dasi nih ya. Iya. Nggak tahu kenapa gua kalau misalnya pakai dasi itu pasti panjang, rapi tuh ya. Berarti lu anak alim. Hah? Si gua nggak tahu ya. Kalau di tempat gue itu kayak semakin kayak kecil itu semakin kayak keren gitu. Gue biasanya di perut segitulah. Kalau lu sampai bawahannya lagi cuy. Buset. Bawahannya lagi si panjang banget. Sampai gesper lewat. Iya. Sampai selangkangan juga lewat. Ya kagak lah anjir. Berarti rapih banget ya. Iya, kadang juga gue isengin tuh si dasinya gue jadiin kotak. Dasi dijadiin kotak gimana itu? Kan biasanya ujung si dasi itu lancip. Lancip kan. Cuman nih agak gue lipat ke dalam. Dicelup. Dicelup. Gue lipat ke dalam biar dari kotak. Nggak tahu biar apa. Iseng aja emang. Biar kayak keren-keren gimana gitu ya kan. Biar kelihatan beda nih, gitu kali ya. Ada lagi nih kayak celana nih biasanya nih. Wah anjir. Ini nih ya. Celana tuh kan. Masa-masa SMP tuh kayak nggak ada duanya ya kan. Parah deh. Pasti lu begi nih. Wah si pernah tuh ya emang. Tapi pakai sleting nggak beginya? Enggak sih, gue nggak sampai sih. Kan ada yang pakai sleting anjir. Gue nggak pakai sleting, cuman dimasukinnya pakai ini dulu, pakai plastik tengah. Biar apa itu? Jadi kaki lo dipakai kain sepatu, tapi itu plastik. Kaki gua dipakein plastik. Oh dimasukin. Baru pakai celana. Baru pakai. Biar kayak ngepert gitu ya? Bukan biar gampang masuk ke celananya. Oh licin. Iya biar licin. Biar licin gitu. Saking niatnya segitunya anjir. Tapi emang lu nggak tahu ya begitu? Nggak tahu. Soalnya gini sih, kalau gue tipikal beginya itu kayak nggak terlalu ketat banget, yang penting ngepas gitu loh. Iya. Kalau gue jangan sampai ngetatnya kayak pakai legging aja. Iya sih. Kadang 11-12 tuh nggak bisa bedain tuh ya. Begi ala itu kan pakai legging ya kan. Nah cuman pernah kan gue nih ya. Yang karena bukan gue sih. Jadi waktu upacara kan teman gue nih lagi pakai celana begi nih. Iya. Selesai upacara. Ada tuh pemeriksaan kayak model periksa kuku gitu segala macam kan. Kayak udah kayak di bandara anjir. Dicek paspor tuh aja. KTP ya kan. Anjir. Terus nah jadi pas ada pengecekan temen gue ketahuan celananya gitu kan. Ketahuan pertama kayak tegur, ini kenapa pakai celana ini sambil ditarik-tarik celananya tuh. Jadi kayak orang kayak gimana tuh geser-geser gitu kan. Gitu pasti bunyi gitu enggak? Sini celananya. Robek gitu. Iya. Di sepanggilan sini. Dia si pengurus sambil gunting. Itu dari bawah tuh digunting cuy. Widih. Sampai paha. Buset itu jadi rok anjir. Itu auto beli celana baru pasti. Iyalah, jelas lah. Terus dia balik kayak gitu. Hah?
Ya aja langsung ke asrama lagi, ke kamar. Oh, langsung ke asrama. Iya, kan pondok kan cuy. Oh iya. Sepatu nih biasanya nih masa-masa SMP nih. Wah iya. Ciri khas sepatu lu apa nih? Kalau gue sih anak pondokan ya. Jadi tuh kayak ada peraturan diwajibin pakai sepatu pantopel. Anjir udah kayak mau kondangan dong. Si tampan tuh. Terus lu ini enggak kayak lu semir enggak setiap pagi? Pertama-tama iya. Oh, kesana-sana udah mager. Lagi semangat-semangatnya waktu itu ya kan. Barang baru sayang nih. Bersihin cok. Lama-lama udah busuk udah bodo amat. Iya, udah bodo amat nih. Terus injek-injek lagi. Iya, udah pakai main bola ya kan. Sampai udah nganga gitu kan. Kalau gue sih sepatu tuh biasanya Converse tuh. Iya, biasanya Converse. Masa-masa SMP tuh Converse yang tinggi itu tau kan lo. Jadi pas nih celana baggy ya kan setumit. Terus Converse tinggi. Kayak keren banget sih. Tapi lu ngerasain sih zaman-zamannya kayak sepatu Converse yang biasa gitu. Diinjak belakangnya. Iya, tahu. Tapi dia yang bukan yang panjang kan? Iya, bukan yang panjang, yang biasa. Kalau yang panjang PR banget anjir. Iya, PR banget sakit juga itu ya kan. Iya. Lipetannya udah seberapa. Makanya. Ya. Kalau yang pendek kan tinggal injek. Tapi ngerasain enggak begitu loh? Ngerasain. Diinjek belakangnya. Gue pantopel juga begitu. Apa? Pantopel juga begitu gue. Anjir diinjek gitu. Belakangnya sampai ngamplek gitu. Kan pantopel kan belakangnya keras tuh. Iya. Sampai kayak bibirnya jebleh gitu kayak bibir lu ya kan. Anjir. Bibir gue jeblehnya. Pantopel gue injek tuh belakangnya. Haus gue minum dulu anjir pulang kerja langsung podcast aja kayak berasa kayak orang-orang kayak udah banyak job sana sini. Makanya Padahal ini merintis anjir. Buat orang netizen ya kan bantu-bantu dikit kayak. Makanya ya sumang-sumang apa gitu makanan. Coba tuh yang disebutin tadi kayak Gojek. Ya kalau endorse sih boleh lah. Aduh, semoga terbukalah pintu hati kalian. Aduh. Sebat dulu nih. Sebat enak kali ya? Ya enak sih. Selain ini coba lu apa lagi nih kira-kira yang mau kita bahas? Ini kan kalau misalnya tadi kan ngomongin masalah style ya. Nah itu gua kayak peci songkok tau lah yang hitam tau gak sih? Iya. Pasti lu miringin. Anjir kagak lah aja miringin gimana? Kalau gua tuh ada kayak peci songkok itu yang mana sih? Yang hitam, warna hitam kan? Yang kayak yang orang Betawi yang itu kan? dipakai ini Bapak Presiden dipotong. Iya. Peci songkok gitu. Kalau santri tuh biasanya dia sampingnya itu dikasih mika tau gak? Mika yang biasa bakal topi-topi snapback tau gak? Oh biar lancip. Kalau gue sih biar kokoh. Iya, biar lancip kayak biar kuat gitu. Jadi jangan lemes. Iya. Kayak beli baru gitu gimana sih? Ada gitu. Soalnya dia tuh kadang kan kalau lama-kelamaan jadi kayak meletot gitu tuh. Iya. Kayak lama-lama kayak udah mager gitu ya. Kayak udah mager gitu. Kayak udah keseringan. Iya. Ntar kita bakar dulu guys. Lumayan sih. Capek anjir. Tapi kalau lu ngerasain itu kayak kalau gua kan peci nih di pondok kan ya. Lu pasti topi dong. Topi. Iya. Yeah. Itu di belakangnya lu coret gitu pakai tipek APWG gitu. Iya di atasnya. Di atas. Jadi kayak ini topi terus tapi atasnya muncungnya tuh ke atas. Ke atas dia kayak itu. Biasanya gue tulis apa tuh? Party door ya kan, PWG. APWG apa? Soalnya kan zaman-zamannya kayak ku nyalakan TV dan tenggelamku di layar kaca. Aku kembali pada waktu itu. Coba bersama yang kau rasa. Semua berlalu tanpa terasa. Anjir. Cacat. Kalau gue ngelihat cacat lu aja di umur lu segini. Coba kecacatan lu waktu SMP itu apa tuh? Kelakuan lu lah ibaratnya. Kelakuan gue ya. Kadang tuh ini kadang kalau gue kurang sih kadang ya. Kalau kelakuan. Ya tinggal laku lu lah, ibaratnya lagu-laguan bocah. Gimana sih lagu-laguan bocah? Lagu-laguan bocah. Soalnya ini kayak udah lewat berapa tahun lu kayak lu harus mikir banget anjir kayak. Lupa cuy, ya kelamaan gimana ya. Iya, karena hal-hal yang sekarang aja lu pasti ada beberapa yang lu lupain ya. Ya kayak kemarin dah masa SD aja begitu tuh. Iya jauh banget ya kan. Kadang mantan aja suka lu lupain apalagi masa lalu lu ya kan. Aduh masa lalu. Wow. Dupak. Apa tuh kelakuan lu tuh? Kalau gue mau ngasih contoh nih. Tingkah kelakuan nih SMP. Itu kemana-mana pasti bawa Tipex. Anjir, coret-coret tembok tuh ya. Nggak cuma tembok, angkot.
Gue inget dulu kayak iya, tulisan kayak tulisannya sih biasa tapi kayak sambung-sambung gitu, tahu nggak sih lu kayak bukan graffiti kayak dia pokoknya tulisan kayak Killing Me Inside, tau kan lu kayak ASCII Alexandria kayak tulisannya kayak gitu-gitu. Tapi gue bikin di angkot Brian Hart. Anjir, itu angkot 05 itu pasti udah banyak yang gue coretin belakang gitu. Brian Hart. Sekarang masih ada nggak ya? Kagak lo, udah hilang. Oh, udah dikrik tuh mas banget. Nih Brian Hart siapa lagi nih? Bikin PR gue aja. Dalam hatinya bangsat kau. itu kelakuan gue tuh yang masih gue ingat. Terus sama ini pilok. Masa-masa SMP kan kayak lu getirnya kayak buat lu nyoret-nyoret tembok kayak rasanya kayak ngebayangin di GTA itu kan ada misi-misi kayak buat nyoret-nyoret tembok kayak kan. Itu gue waktu itu ada sebuah kayak karakter itu namanya Killer Gerbil sama Popo. Jadi kayak semacam kayak apa sih hewan atau gambaran graffiti gitu loh, kayak contohnya misalnya lu mau bikin graffiti nih ya kan, ubay misalnya. Iya. Itu buat tambah-tambahan kayak buat pemanis lah, lu bikin Angry Bird. Oh gitu. Kayak modelnya kayak logonya Nirvana gitu ya. Iya kalau gua kayak zaman gua dulu tuh kayak Killer Gerbil itu kayak lu searching aja deh. Itu masa-masa gue tuh dulu di sekolahan tuh kayak trending banget Killer Gerbil, Popo. Nah jadi tuh gambarnya gampang lagi ya kan. Ya udah gue sikat tuh ya kan. Itu gue kalau milok sih kadang subuh sih. Wah sih iya lagi. Kalau milok, ya balik lagi kan itu SMP lu. Iya. Gue milok pas SD. Berarti dong ya. SD udah rokes berarti. Parah. Gue diajak sama saudara gue cuy. Jadi kayak tengah malam nih. Biasa kan kalau malam minggu nih ya. Besok kan libur ya kan, minggu libur. Iya. Itu gue pasti diajak sama saudara gue tuh. Diajak saudara gue nginep di rumahnya. Nah tiap malam pasti ngayap tuh. Kayak jalan gitu kemana bawa pilok, botas ya kan. Anjir. Kayak wah keren dah lo. Siapa yang sering graffiti tuh artis? Si Wendy. Iya, Wendy Cagur tuh. Lu udah ngebayangin kayak gitu pasti kan. Iya. Cuman kan Wendy belum ke YouTube waktu itu. Gue juga belum tahu kali. Belum terkenal gak sih? Iya. Zaman tahun berapa ya itu kali ya? Itu masih ini. Apa? Bajai ya? Apa sih? Yang 3 orang. Cagur. Cagur ya. Iya. Apa tuh? Skip banget. Ya udah kalau milok ya gue pas SD sih. Cuman kadang kalau misalnya ngomongin tingkah laku nih, ada kayak gue pertama masuk kan, baru 3 hari masuk pondok itu, kan namanya di pondok kan tidur kan rame-rame tuh satu asrama. Nah ini ada teman gue nih, teman SD gue, pondok bareng kan sama gue kan di situ. Nah nggak tahu kenapa nih bocah ngigo cuy. Ngigo? Iya, ngigo itu kayak bener-bener bangun dari tidur terus duduk kayak terus jalan ngomong gitu. Oh ngomong. Lah gue kebangun dong kan. Tapi temen lu nggak bilang gini kan, aing teh kuat. Anjir sih kesurupan dong gitu. Saha aing. Aing teh macan. Anjir. Sekuat macan. Biskuat. Adi. Tapi itu yang iklan biskuit jadi cakep sekarang loh. Anjir. Ini lagi nih, ngemis lagi. Buat dapat sponsor. Biskuat tolong biskuat. Lu kembang loyang aja kita udah bersyukur aja dapat endorse kembang loyang. Kembang tahu. terus. Ya, jadi kan bocah gue ngigot. Nah, gue tegur tuh di situ kan kebangun gue. Weh, ngapa lu? Terus kayak ngomongnya gitu. Bukan gitar dulu. Gimana ulangin. Berarti si Mawan itu terinspirasi dari situ ya? Oh bisa jadi. No heal my Terus. Walaupun ada iklan coba lu berusaha untuk bodo amat bisa. Nah jadi pas ngigo itu kan gue berusaha bangunin kan. Tapi nih bocah makin aneh cuy. Dia malah tadi kan duduk posisi masih duduk ya. Iya. Dia berdiri cuy. Makin parno gue, anjing nih bocah kenapa? Berdiri kayak Undertaker gitu nggak? Anjing. Matanya putih semua ya. Nyisa hitam 1. Terus pas berdiri tiba-tiba dia kayak ke depan asrama jalan kencing depan asrama.
Itu sorry, anunya dikeluarin. Iyalah, iya. Cuman pas besokannya gue tanya, bocah nggak sadar itu. Bisa begitu ya? Gue juga sampai sekarang masih heran tuh. Berarti alam bawah sadarnya sih biasanya. Bisa jadi sih, apa nggak dia kayak ditonton, oh lu keluar kencing ya, ayo sini gue tonton. Udah kayak wayang golek dong. Kayak si Unyil ya, digerakin nih. Hal yang paling menjijikan menurut lu nih, Bay, masa-masa SMP itu apa? Menjijikan ya? Lu ngerasain gak sih masa-masa HP Asia? HP Asia? Asia ngoceh, ya kan? Gue SD. Terus Asia apa tuh? Asia Hidayah gitu, Asia Warna. Pas 17-an rilis Asia Merdeka. Kan itu kan di Asia itu kan kayak banyak tuh dulu tuh broadcast gue sering nyimpen tuh di draft ya kan. Oh iya tahu gue. Kadang sebelum tidur tuh kayak cewek-cewek yang pengen modusin kita ya kan. Sosok ngirim-ngirim kayak gitu. Iya itu ada aja modusnya tuh. Kadang ada yang SMS terus di bawah dia terus #share. Padahal nggak jelas anjing. Istilahnya kayak kalau sekarang kayak status kali ya. Iya. Cuman itu via SMS. Terus dulu saking canggihnya tekan 45 tiba-tiba tuh goyang-goyang gitu loh kayak 3D gitu. Padahal kayak maksain anjir. Iya maksain banget sih emang. Itu masih inget banget gue dulu tuh kayak gitu tuh. Digombal-gombalin pakai HP Asia. Apalagi dulu gratis SMS deh kalau nggak salah kayak. Lu sekali SMS abis itu dapat bonus deh pokoknya ingat gue waktu itu. Cuman berapa kali SMS telepon gitu murah lagi ya kan. Soalnya kan kayak dia kan kayak semi nomor telepon gitu ya kan. 021 ya depannya. 021 kayak nomor kantor gitu lah ya. Ya kalau misalnya zaman HP ya baik lagi tuh pas gue SD. Ya kan SMP-nya lu SD gue. Ya udah gini deh kalau dari tadi kita perbandingan gitu. Versi lu yang SMP. Yang bener-bener lu lakuin tuh pas SMP. Jadi jangan berseberangan anjir. Ntar gue bilang SMP-nya gue kayak gini itu SD-nya gue gini lagi. Gitu lagi ya. Kalau SMP kan kalau di pondok itu kan biasanya ada peraturan nih. Ya lu kayak nggak boleh bawa HP lah, nggak boleh bawa celana jeans lah, nggak boleh pakai ya. Nggak boleh pakai celana jeans. Ya banyak lah peraturannya gitu kan. Nggak boleh bawa dompet. Iya dompet boleh kali. Ya kali. Lu buat beli sebabut dari mana kalau nggak ada dompet? Sebabut juga nggak boleh cuy. Nggak boleh. Tapi lu udah mulai di situ. Awalnya belum. Lama-lama ya. Iya. Nggak ada akhlak lu. Iya. Nah jadi kalau di pondok itu namanya nggak boleh HP ya, nggak boleh bawa HP, surat-suratan. Anjir. Keren banget itu pasti. Entah nggak tahu kenapa nih surat-suratan itu. Kertasnya itu harus kertas sidu, tau gak lo? Yang di bawahnya ada bacaan experience is the best teacher. Oh iya, tahu. Nggak tahu kenapa biar kelihatan kelas high itu harus kertas sidu tuh. Nah terus kayak formatnya itu harus pertama Assalamualaikum WRWB. Anjir. Kayak ibaratnya kayak lu orang baik-baik banget gitu ya kan di mata tuh cewek ya. Padahal mah ya enggak. Terus lu tulis lah itu. Kayak paragraf. Wah tergantung. Kalau misalnya lagi ribut biasanya ya tuh. Langsung ala kadarnya aja. Ala kadarnya aja lah. Baru abis itu lu masukin ke tas suratnya. Biasanya ini. Kalau surat itu kayak nitipin ke temen gitu. Ke bocah. Tolong kasihin si ini dong. Tapi bukan Kobe kan lu titip? Bukan lah. Bukan ke gap dong. Tapi lu pernah gak sih kayak ngerasain kayak tulisan gede kecil gitu? Wah pernah lah. Nah kayak contohnya nih. Misalnya kayak ngomong malam ya kan. Iya malam ya kan. ML 3 M terus Z. Itu nggak tahu kenapa kok juga kasih Z anjir deh. Iya nggak tahu deh. Kadang heran gue tuh. Itu ada juga kayak G apa nih gitu. G apa nih. Kalau diinin G 1 4 P 4 N 1 C kecil H gede. Wah ribet deh pokoknya. Kalau lo yang ngerasain itu tahu udah pasti dah. Iya kayak sakit mata anjir bacanya. Iya. Apalagi kalau panjang, lu bayangin coba 3 paragraf tulisan gitu. Tapi nggak tahu kenapa kalau dulu tuh kayak sah-sah aja, kebaca aja gitu ya. Iya kayak lancar banget gitu. Entah apa yang merasuki kita pada saat itu. Iya entah. Si gagak datang burung gagak lagi. Aduh itu. Pokoknya hal-hal yang menjijikan tuh berarti tulisan gede kecil itu kadang juga dijadiin buat ini ya status di Friendster. Lu main Friendster gak sih? Wah gue Friendster enggak sih, kalau Facebook iya tuh. Oh lu Facebook ya? Iya. Pasti lu Facebook Ubay
Ubay cayang-cayangnya ama amu. Enggak sih, gue gak begitu. Enggak sih gue. Ubay cayang mama papa. Gue paling Ubay nak slow. Naknya ini tau lo. NAX. Terus tanda kutip atas tuh pakai S lagi belakangnya. Anjir, banyak dong. Slow. Nak slow. Padahal mah gak slow ya. Percintaan terakhir nih. Biasa nih, jangan sampai ketinggalan. Iya sih kan? tuh. Udah SD lu bahas percintaan, SMP masa nggak lu bahas percintaan? Iya. Justru sih SMP nih. Nih pengalaman gue SMP. Percintaan tau gak lu? Iya. Gue nggak tahu ya saking polosnya gitu kayak gue selalu nerima kebaikan ini cewek. Gue pikir temen gitu ya. Lu pasti ngerasain kayak namanya lu pernah bertemen nih yang kayak sekelilingan lu cewek yang baik sama lu ya udahlah ya kan. Nah gue bingung nih kenapa nih orang kayak baik banget sama gue. Mikir-mikir kok jadi aneh gitu. Royal banget. Udah itu dulu sering bayarin gue main warnet anjir. Iya kan. Terus kayak gue kayak ini beda nih ya. Ini baiknya nih beda nih. Gue tanya sama temen gue, dia suka bego sama lo. Iya anjir. Anjir gue disogok. Kayak tebak-tebak gitu. Kagak gue disogok anjir. Cinta gue seharga warnet. Iya anjir. Seharga warnet. Kayak 2 jam goceng. Iya kadang kayak ada yang dulu tuh zaman-zamannya Pop Ice tuh lagi seger-segernya banget ya kan. Sekarang kan udah banyak banget nih ya kan kayak produk-produk minuman yang kayak udah kayak dicampur bubble apalah itu. B aja gitu. Kalau dulu kan Pop Ice kan kayak masih rajanya mewah, nih. cuy. Lu, cuy. Sampai sekarang malah nih. Iya sampai sekarang ya ada lah orang yang jual pinggiran tuh ada pasti Pop Ice. Jualan Pop Ice denger dong. Endorse lagi tuh. Dikit aja. Nggak, kita kayak kebiasaan ngemis endorse aja. Paling nggak kasih gue diamond kayak. Ya. Biar nyawer gitu ya. Kalau lu apa tuh percintaan? Kalau gue kan tadi anjir disogok men. Percintaan gue SMP kebayang gak sih kayak itu tuh seharusnya dilakuin tante-tante sama berondong. Ya anjir. Ini udah gue lakuin di SMP gitu. Kalau lu gimana? Kalau gue modelnya tuh awalnya kayak suka cuman kayak nggak berani ngomong dong lo. Oh iya. Jadi kayak kode-kode doang gimana. Kode-kode bijak gitu. Aduh, komeng lagi tuh lewat. Kayak itu. Aku mau tapi malu. Oh iya sih. Aku mau tapi malu. Ayam anjir. Sekalian aja gue nih. Aduh anjir. Anjing jepit itu. Itu ya mungkin lu ngerasain gitu ya. Iya ya kayak shy cat lah. Atau shy cat. Malu-malu kucing. Malu-malu kucing. Shy cat. Aduh. Pokoknya kayak apa ya? Kalau gue bilang nih banyak orang yang alay lo. Tapi menurut gue kayak alay itu tuh proses pendewasaan lu. Setuju gak lu pendapat gue? Sama halnya kayak bajingan. Kayak bajingan. Bajingan itu proses lu menjadi baik. Iya. Yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Gitu dan akhirnya kayak udahlah kayak cukup tahu gitu ya. Cukup dan tahu. Kayak ternyata poin negatifnya seperti ini nih kalau gue ngelakuin ini dan kayak udahlah kayak gue capek nih ngelakuin hal kayak gini. Udahlah gitu kan kayak ya pasti sometimes bakal ada ini sih kayak kompromi sama diri sendiri sih. Tapi ini nggak akan bisa dilupain banget ini masa-masa SMP ini berarti masa-masa kayak alay-alay ya. Wah itu the best ya emang walaupun kalau diingetin ke jijik cuman ya momen. Sampai ada lagunya anjir. Alay, anak layangan nongkrong pinggir jalan pikirannya jijai. Aduh, alay. Kalau pesan-pesan dari gue itu sih kayak pokoknya intinya alay itu proses pendewasaan. Iya, kalau lu kan lebih alay, kalau gue lebih kebajingan. Karena kan yang tadi gue ceritain kayak lebih kayaknya anjir gitu. Karena gue SMP tuh nggak bebas berkreasi dalam artian kayak karena kenapa kayak gue setiap hari dijemput sama bokap gue duduk di samping orang pintar. Jadi kayak ketika gue mau nakal, gue kasih contekan lu. Wah anjir, diancam gitu. Iya, terus ketika gue kayak ngomongnya kasar, Brian apaan sih? Oh anjir. Lu jangan kayak gini. Ya. Jangan-jangan itu orang demen sama lu? Hah? Jangan-jangan itu orang demen sama lu? Anjir. Cucomeong kayak dong. cewek tadi tuh. Perhatian ternyata suka. Iya, diem ya. Oke, berarti itu sekitaran cerita
masa-masa SMP, iya. ya kan. Kisah kasih di sekolah. Kisah kasih di sekolah. Wah. Anjing. Prit. Berarti nanti ada next podcast. Apa tuh? Biasa. Yang apa? Lu dari SD SMP jadi tukang cendol enggak kan? Iya. Lanjut. Atau enggak? Kayaknya cari orang lain deh. Enggak lanjut ini. Serius. Biar gue cari bintang tamu yang lain. Ya gue sekelibet doang sih. Ya bisa lah antara dikondisikan ya. Tapi bisa lu lah jangan ya. karang-karang. Enggak dong. Tapi searching dikit di Google boleh. Ya boleh lah. Apa enggak gue nanya temen gue gimana nih. Ntar gue yang cerita ya. Kirim via email. Iya gue akuin ceritanya ya. Di bawah ini. Iya kan. Bisa tuh coba. Nih ntar dikasih linknya ya. Cek di bawah ini ya kan. Iya. Cek apa? Kalau gitu kita udahan nih. Udah nih ya. Cukup lah ya. Cukup lah anjir. Ya lumayan kan. Iya. Enggak dorongannya kopi. Iya. Biar makin penasaran. Langsung aja next untuk SMA, SMK, kita SMA ini sederajat. Anak sekolah. Anjing, gua gak tahu lagunya. Satu SMA. Gue taunya itu doang lagi. Udah itu doang. Udah. Oke. Yo, Cekrik. thank you.